Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Nur Padilla dari BKB semester 2. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai kurikulum dan pendidikan. Baik, kita langsung saja masuk ke pengertian kurikulum. Nah, di sini ada beberapa pengertian kurikulum menurut Muhimin dan Abdul Mujib yang dilihat berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada kurikulum sebagai program studi, yaitu artinya sebagai perangkat mata pelajaran yang mampu dipelajari oleh peserta didik di sekolah atau di suatu instansi pendidikan. Yang kedua, kurikulum sebagai konten, artinya yaitu suatu data atau informasi yang tertera di dalam suatu buku di dalam kelas tanpa dilengkapi dengan data atau informasi lainnya yang memungkinkan terjadinya suatu kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga yaitu kurikulum sebagai kegiatan yang berencana, artinya yaitu kegiatan yang direncanakan tentang hal-hal yang akan diajarkan dan bagaimana hal itu dapat diajarkan dengan hasil yang baik. Yang keempat yaitu kurikulum sebagai hasil belajar, artinya merupakan seperangkat tujuan yang utuh untuk memperoleh suatu hasil tertentu tanpa mengspesifikasikan cara yang dituju untuk memperoleh hasil tersebut, atau bisa kita artikan sebagai suatu perangkat hasil belajar yang direncanakan dan diinginkan. Kelima, kurikulum sebagai reproduksi kultural, artinya yaitu sebagai jembatan transfer dan refleksi butiran-butiran kebudayaan yang ada di dalam masyarakat agar bisa dimiliki dan dipahami serta tetap terlestarikan oleh generasi-generasi muda masyarakat. Yang keenam, kurikulum sebagai pengalaman belajar, artinya yaitu keseluruhan pengalaman belajar yang direncanakan di bawah pimpinan sekolah merupakan suatu tujuan kurikulum. Yang ketujuh yaitu kurikulum sebagai produksi, artinya yaitu seperangkat tugas yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan yang merupakan tujuan kurikulum itu sendiri. Kita lanjut ke fungsi kurikulum. Nah, di sini ada beberapa fungsi kurikulum sebagai alat dalam pendidikan. Yang pertama yaitu sebagai penyesuaian, yang mana kurikulum berfungsi sebagai penyesuaian merupakan suatu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Karena lingkungan itu bersifat dinamis, artinya dapat berubah-ubah. Yang kedua adalah fungsi integrasi. Kurikulum juga berfungsi sebagai penyesuaian dan mengandung makna bahwa kurikulum merupakan alat pendidikan yang mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh yang dapat dibutuhkan dan berintegrasi di masyarakat. Yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi. Kurikulum berfungsi sebagai diferensiasi adalah sebagai alat yang memberikan suatu pelayanan dari berbagai perbedaan di setiap peserta didik yang harus dihargai dan dilayani. Yang keempat ada fungsi persiapan. Kurikulum juga berfungsi sebagai persiapan yang mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan mampu mempersiapkan siswa ke jenjang selanjutnya dan juga dapat mempersiapkan diri agar hidup dalam masyarakat. Yang kelima adalah fungsi pemilihan. Kurikulum juga berfungsi sebagai pemilihan dalam memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menentukan suatu pilihan program belajar yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang keenam, fungsinya diagnostik. Kurikulum sebagai diagnostik mengandung arti bahwa kurikulum adalah suatu alat pendidikan yang mampu mengarahkan dan memahami potensi peserta didik serta kelemahan yang ada di dalam dirinya. Yang ketujuh, fungsi kurikulum untuk guru adalah sebagai pedoman pengajaran kepada peserta didik. Nah, kurikulum ini memberikan patokan yang jelas tentang proses pengajaran, juga materi yang harus diberikan atau disampaikan kepada peserta didik. Yang kedelapan adalah fungsi kurikulum untuk kepala sekolah, yaitu sebagai pemimpin penyelenggaraan pendidikan di sekolah agar sebagai pedoman pengelolaan sistem pendidikan. Yang kesembilan untuk masyarakat atau orang tua, yaitu berfungsi bagi masyarakat terutama orang tua
adalah pedoman dalam pengawasan siswa. Memahami orang tua terhadap kurikulum dapat menentukan pola didik dan tercapainya keberhasilan kurikulum pendidikan sekolah pada seorang peserta didik. Nah, teman-teman di sini ada yang kelewat ya, yaitu yang terakhir fungsi kurikulum untuk peserta didik itu sendiri. Yang pertama yaitu untuk sebagai acuan belajar. Dengan adanya kurikulum, siswa mengetahui apa saja materi yang harus dipersiapkan dan juga dipahami. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata ataupun keterbatasan saya dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.